Maka orang Sunda itu kehilangan dirinya. Karena kehilangan dirinya, kehilangan pemimpinnya. Karena kehilangan pemimpinnya, maka dia itu menjadi sebuah kelompok orang yang sudah tidak memiliki lagi mengetahui dirinya itu siapa. Orang Sunda sudah hilang jati dirinya, ya, sudah hilang pemimpin yang baiknya. Kang Deddy Mulyadi telah hadir di Jawa Barat, pengen mengembalikan jati diri Sunda, pengen berdiri di kaki sendiri. Jawa Barat mindsetnya harus dirubah. Sekarang ini sudah melawan sistem sudah merajalela, khususnya di Jawa Barat. Semuanya rusak, mental apapun juga, ya, dari segi fisik, dari segi IQ juga sudah mulai lemah. Karena doktrin sistem dari luar masuk ke daerah kita, khususnya Jawa Barat, Indonesia umumnya. Hati-hati teman, ya teman-teman ya. Dan sekarang mudah-mudahan jati diri Sunda kembali bangkit setelah dipimpinnya Kang Deddy Mulyadi. Ini ada obrolan daging semua, ya. Kang Deddy Mulyadi bersama Kang Faisal Akbar nih, ya. Ini perlu disimak baik-baik teman-teman, jangan di skip ya. Obrolannya daging semua teman-teman. Nah, ini dia videonya teman-teman ya. Maka orang Sunda itu kehilangan dirinya. Karena kehilangan dirinya, kehilangan pemimpinnya. Karena kehilangan pemimpinnya, maka dia itu menjadi sebuah kelompok orang yang sudah tidak memiliki lagi mengetahui dirinya itu siapa. Jadi apa yang ada di alam ini titipan. Karena titipan, maka tugasnya hanya menggarap. Setelah menggarap itu disimpan di lumbung, namanya leit. Kemudian digunakan secara bersama-sama. Nanamnya bareng, metiknya bareng, disimpan dan nanti digunakan secara bersama. Dan di situ ada yang menarik loh, negara ini harus mengadopsi. Itu tidak pamali membeli gabah. Pamali membeli gabah itu dilarang, bahasa agamanya haram. Kenapa ya? Bagi mereka itu sakral. Beras itu tidak boleh diperjualbelikan. Itu hak pokok yang harus dilindungi oleh adat. Dalam konteks masyarakat kita sekarang, bagaimana menerjemahkan? Dalam konteks masyarakat kita sekarang, negara harus membeli gabah. Kemudian disimpan di gudang bulog dan digunakan oleh masyarakat. Tidak boleh ada jual beli beras. Beras disediakan oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Andai kata pun ada transaksi jual beli, berarti ada standarisasi harga yang ditetapkan. Iya, seperti itu Pak. Itu yang dimaksud. Sehingga di aspek beras ini harus ada tingkatan beras dong. Orang yang berpenghasilan sebulannya 100 juta, beli berasnya sama dengan tukang beca 15.000 per kilo. Bahkan sampai pada tahapan itu, kesetaraan itu ya. Iya, ya artinya yang terjadi hari ini kan seperti itu. Bayangin loh, tukang beca yang penghasilannya 50.000 sehari, beli berasnya sama dengan orang yang penghasilannya 200 juta per bulan atau 500 juta per bulan. Kan ada ketidakadilan. Harusnya kelasnya beda dong. Iya. Bulog itu memberikan beras bagi mereka yang berpenghasilan sekian karena negara melindungi. Bagi orang-orang kaya tersebut ya silakan aja beli di outlet. Anda itu sebenarnya membuat saya kagum bersama dengan teman-teman kita dengan pikiran-pikiran Anda yang progresif, di mana kemudian alam bawah sadar Anda yang bekerja itu adalah kebudayaan Anda, dan Anda disiplin dengan itu, bukan baru hari-hari ini saja kan gitu. Iya. Nah, khusus pertanyaan pada bagian ini seperti ini. Kan latar belakang kehidupan Anda itu kan sangat berwarna ya. Masa mahasiswa bergaul di HMI, pergaulannya dengan orang-orang sosialis seperti saya misalnya, orang-orang yang moderat segala macam. Tapi Anda tetap disiplin dengan pikiran alam bawah sadar orang Sunda yang selalu ingin dekat dengan alam. Iya. Kenapa sampai begitu? Ini yang menarik ya. Saya selama hidup ini, dari mulai saya jadi wakil bupati, sebelumnya anggota DPRD, jadi bupati, saya tidak pernah punya catatan. Saya tidak pernah punya konsep.
Sampai dulu orang pakai buku diari ya zaman dulu. Sekarang kan pakai tab, pakai laptop, gitu kan. Saya nggak pernah membuat itu. Apapun yang saya lakukan itu ada dalam alam bawah sadar saya aja. Saya menjalankan titah. Selama jadi anggota DPR, itu kan orang pakai tenaga ahli itu kanan kiri semuanya. Ngomong mereka dari tenaga ahli. Kalau saya sih enggak. Kadang saya nggak tahu judulnya apa hari ini, duduk ya ikut duduk aja, ikut ngomong aja. Saya nggak tahu judulnya apa. Saya kalau mengisi acara, ngisi seminar, ngisi simposium, ngisi diskusi atau pidato di berbagai tempat, bahkan di acara-acara seni DPR waktu jadi bupati, saya itu kadang langsung masuk gedung DPR. Hari ini sidang apa ya? Oh sidang ini Pak, ya udah nanti kita bicara. Saya bicara aja langsung. Itu sebuah keistimewaan, tetapi lagi-lagi kan Anda pejabat publik, ya kan? Betul. Yang saya sampaikan tadi itu adalah Anda begitu disiplin dengan alam bawah sadar Anda. Iya. Dan itu diterjemahkan dalam berbagai langkah-langkah Anda. Nah, sikap saya tidak bawa catatan itu adalah bagian kedisiplinan saya ke alam bawah sadar. Saya dialog dengan Bang Akbar hari ini. Kalau saya bawa catatan dari rumah atau sebelumnya dengan Bang Akbar janjian yang ditanya ini jawab ini, saya sudah membatasi semesta bersama saya. Tapi kalau saya duduk Bang Akbar sok ngomong apa, saya jawab apa, berarti kan saya membiarkan diri saya masuk dalam kesemestaan. Artinya dalam diri kita kan ada medan magnet yang masuk ke arah pusat magnet. Ya kan, pusat magnet itu berinteraksi kan dalam setiap waktu, sehingga menjadi satu ageman, satu lingkaran kita ini ada energi kan. Nah energi itu yang akan tumbuh. Kenapa Bang Akbar dengan saya nyambung? Karena energinya sama. Enggak khawatir ada bias di dalamnya? Ya resiko. Kan bias itu resiko yang sering menimbulkan kontroversi. Menjadi demo, menjadi kebencian orang. Kan nggak ada problem. Karena di balik demo, di balik kebencian itu bisa jadi ada hikmah besar. Bukankah perahu itu bisa berlayar karena ada arus yang mendorongnya, ada angin yang meniupnya. Saya menyadari betul. Kadang saya sedih terhadap diri saya. Saya bilang, saya sih sekarang dewasa ya, umur saya udah 53. Bayangin, saya mendapat tekanan-tekanan hidup karena saya harus masuk mengikuti alam bawah sadar yang menuntun saya itu, kemudian berhadapan dengan realitas publik yang sangat sensitif terhadap isu agama. Kemudian kan kebayang kan anak umur 30 tahun digebukin tiap hari. Saya kadang-kadang malah nangis. Saya bilang, kenapa sih aku ini capek kayak gini terus? Tapi ya gimana, tapi kita harus jalanin. Kita akan bicara pada bagian-bagian setelah ini menyangkut soal realitas politik Anda yang kemudian ternyata hari ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pada pilkada yang baru berakhir ini. Tapi saya mengatakan begini, antara alam bawah sadar Anda sebagai seorang manusia budaya yang dekat dengan alam dengan posisi Anda sebagai pejabat publik, itu kan tidak mudah, Kang. Oh, itu kebetulan begini. Jadi saya ini masuk dalam realitas hidup. Kan mungkin kalau teman-teman yang di kebudayaan atau teman-teman yang di adat, kan dia hanya hidup di kalangan adat saja. Si alam bawah sadar yang diri dengan kesemestaannya itu kan hanya pada lingkaran adat kelompoknya. Nah kebetulan saya ini secara sistematika akademis mengikuti seluruh tahapan kemanusiaan, rasional. Artinya saya bersekolah ya, S1, S2, S3 kan. Kemudian saya berorganisasi, HMI, mengikuti dan berbagai organisasi lainnya. Saya berpartai, gitu kan, dari mulai dulu Partai Golkar, hari ini Partai Gerindra. Saya berhubungan dengan orang dari mulai tingkatan pejabat RT sampai presiden. Artinya bahwa dalam satu sisi saya mengikuti alam bawah sadar saya, tetapi dalam sisi lain juga saya taat pada sistematika yang ditetapkan, yang itu menjadi hukum publik. Itu tidak mudah. Iya, saya bisa menjalani itu. Waktu awal-awal kan orang banyak yang menolak, nah, tetapi lama-lama kan orang menerima. Nah, itu yang bisa saya lakukan. Artinya gini loh, saya kagum sama Cak Nur ya. Cak Nur itu kan mengikuti pikiran alam bawah sadar dia yang sangat luar biasa. Maksudnya Nur Khalis Majid. Ya, Nur Khalis Majid. Alam bawah sadar dia.
Tetapi Cak Nur itu kan ketika mengikuti konvensi calon presiden kan tidak bisa. Kenapa? Karena Cak Nur tidak punya kemampuan eksekusi praktis. Nah, saya ditakdirkan oleh Allah itu ya mohon maaf ya, saya punya kemampuan berpikir walaupun terbatas, saya bisa menulis walaupun terbatas, saya bisa ngomong di mana orang tertarik omongan saya, dan saya juga bisa bekerja teknis seperti tukang tembok. Pada kasus beberapa orang ini, tiba-tiba kok saya jadi tertarik banget dengan pembicaraan ini, karena tampaknya inilah sebenarnya model komunikasi antara masyarakat Indonesia yang menempatkan diri sebagai manusia budaya di hadapan realitas bernama perkembangan masyarakat civil society. Pada bagian tertentu tidak mudah Anda menempatkan diri sebagai manusia seperti hari ini seorang Deddy Mulyadi yang kita kenal, yang saya kenal, manusia adat, kemudian tinggal di manusia, sebagai manusia modern. Iya, gimana kemudian di situ benturannya agak keras. Saya pengen tahu bagaimana kemudian ternyata pada wilayah-wilayah publik itu Anda berhasil, katakanlah memimpin Purwakarta ya. Itu yang kita pengen tahu. Bagaimana Anda menempatkan diri dengan latar belakang atau alam bawah sadar saya sebagai manusia budaya di hadapan masa depan? Oh iya, nah itu diperlukan staff. Bayangin begini, Anda bayangin, saya ini nggak main-main waktu jadi bupati, nyusun anggaran, itu menggunakan alam bawah sadar. Dan kemudian si yang di samping sini saya, dia kan sekolah akuntan. Ya. Yang di sekolah akuntan itu dia nggak mau memasukkan angka-angka yang itu bersifat imajinatif dalam APBD loh. Ya. Nah, itu yang diperlukan staf yang punya keyakinan dan kesetiaan pada pemimpinnya. Staf-staf yang di lingkaran saya itu mulai terdidik punya keyakinan terhadap diri saya bahwa saya bisa mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orang menganggap itu tidak mungkin. Saya gini loh, ada strategi misalnya Jun APBD yang waktu itu orang aneh. Gini, berapa pendapatan kita? Iya kan? 1 triliun. Oh kita bikin 1,4. Mungkin nggak? Sebenarnya ini mungkin. Ini mungkin kita jalankan, kemudian dengan perhitungan-perhitungan yang cermat. Kalau saya pertama gini, karena saya logikanya sederhana. Kalau Anda, kenapa saya dibikin 1,4? Karena saya tahu betul pengalaman. Kalau nyusun APBD misalnya, kata Badan Pendapatan Daerahnya mengatakan pendapatan daerahnya 1 triliun. Kalau saya simpan juga 1 triliun, maka tidak punya makna. Kenapa tidak punya makna? Karena yang belanja 1 triliun itu nanti akan over prestasi dia, sehingga pendapatan tercapai target 100%. Kemudian belanjanya tercapai 100%. Seperti bahkan belanjanya yang tidak pernah tercapai. Karena kita Indonesia itu begitu, pendapatannya tercapai, belanjanya nggak pernah tercapai. Betul. Nah, ketika bikin saya 1,4, maka si kepala badannya itu mulai jadi berpikir, oh berarti saya tidak berprestasi dong Pak. Ya saya bilang tidak berprestasi. Kenapa? Karena saya bikin prestasinya lebih tinggi lagi. Terus yang kedua, bahwa dibikin lebih tinggi lagi untuk apa? Agar belanjanya ini tercapai. Nah, saya ada logika sederhana, misalnya gini. Saya misalnya belanja infrastruktur 400 miliar. Umumnya orang belanja 400 miliar itu hanya toh di 400 miliar dan belum tentu dibelanjakan 400 miliar ini akhirnya nyisa duit negara numpuk di bank. Oke. Kalau saya enggak, belanja infrastruktur 400 miliar langsung ditanya berapa sisa tender. Dia bilang rata-rata penawarannya di 7%. Oke, berarti sekarang dipotong yang 400 miliar dikurangi 7%. Oke, yang 7%-nya dimasukin lagi jadi belanja lagi, jadi belanjanya 400 sekian miliar. Nah sehingga di tahun itu kita sudah double belanja. Uang yang harusnya loncat ke tahun depan saya belanjakan di tahun itu. Kan itu kebutuhan boleh kita penuhi. Maka waktu itu sampai ada tujuan saya nikah sama nyerap kidul itu masyarakat gara-gara itu. Gara-gara apa? Uang itu kecil, bisa bangun jalan di mana-mana bagus, bisa bangun sekolah
di mana-mana dengan toilet di setiap kelas, bisa bangun puskesmas rawat inap, bisa seluruh rakyat berobat hanya pakai KTP dengan kerjasama di 11 rumah sakit sampai Cipto di Jakarta, bisa bangun bangunan di mana-mana, bisa bikin gaji RT. Waktu itu saya bisa sampai 600 ribu, dan itu kabupatennya kecil banget dibanding tetangga yang kaya-kaya, sehingga orang itu berpikir bahwa kok ini duitnya banyak banget gitu loh. Karena duitnya banyak banget, karena ada kelompok sentimen ya atas nama agama, akhirnya lahir tuduhan itu Pemda Purwakarta kaya banget karena Deddy Mulyadinya kawin sama Nyi Ratu gitu. Saya menyimpan pertanyaan ini sebenarnya pada bagian akhir. Anda sudah terpilih jadi gubernur, mendapat kepercayaan. Saya akan tanya Anda akan melakukan apa nantinya. Kita sekarang ngomong soal proses pilkadanya kemarin. Anda sebenarnya itu, saya yakin Anda sadar bahwa sesuatu terjadi pergeseran pada masyarakat Jawa Barat pada pilihannya. Selama ini kandidat itu sangat-sangat menjaga diri untuk tidak berbicara hal-hal yang berbau tentang yang sensitif itu. Dalam bahasa kita para politisi yang tidak mengambil sikap itu kiri atau kanan, ya kira-kira gitu kan. Ya. Dalam bahasa sederhananya, tidak mau mencoba-coba untuk mengutak-atik ya hal-hal yang berhubungan dengan apa itu ideologi keagamaan. Ya tidak mau kotor lah. Tidak. Anda melabrak itu. Iya, yang pertama kan kita ingin juga mendidik publik untuk sadar pada dirinya. Kita ini siapa sih? Kita ini makhluk apa? Nah, Jawa Barat ini kan lama kehilangan jati dirinya. Abang orang Palembang itu jelas Pak jati dirinya. Sumatera Selatan pasti punya kebanggaan sama Sriwijaya. Orang Makassar tuh jelas Pak. Orang Sumatera Barat tuh jelas Pak. Orang Jawa Tengah tuh jelas. Orang Jawa Timur ceritanya Mojopahit. Jelas Pak. Orang Jawa Barat, di mana letak kejelasan ideologi diri? Dari mana dia berasal? Siapa silsilah karuhunnya? Karuhun itu kan saya ngomong tentang karuhun itu yang itu di Jawa Barat itu sesuatu yang tabu diomongin, ya kan karuhun itu leluhur. Kan saya ngajarin sebenarnya, lah kita ngomong tentang nasionalisme. Kita ngomong tentang nasionalisme. Nasionalisme kita menjadi menjadi formalisme upacara. Formalisme upacara. Iya, yang disebut dengan seorang nasionalis itu formalisme upacara, mengikuti upacara-upacara, kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap nasionalis. Yang paling lucu pakaian nasionalis itu pakai jas, pakai dasi. Kan upacara kita selalu ditandai itu dari dulu, nasionalis itu. Padahal jas dasi kan bukan bajunya nasionalis kita. Nah, bagi saya nasionalisme itu adalah keterikatan kita pada leluhur kita. Kalau orang terikat sama leluhurnya, maka dia akan terikat pada tanahnya, pada airnya, pada udaranya, dan pada cahaya matahari. Wow. Bagi orang adat, itu kan itu yang disebut papat kalimat pancer ya, di Sunda, kan? Yaitu kan tanahnya itu hitam warnanya, airnya warnanya putih, udaranya berwarna kuning, api itu warnanya merah. Yang orang Bali punya ajaran Tihiti Karana, orang Sunda punya ajaran papat kalimat tunggal. Itu kan, sedangkan undang-undang dasar kita menegaskan tentang manusia Indonesia seutuhnya. Nah, kalau manusia Indonesia seutuhnya berarti dia harus utuh, punya keterikatan batiniah, punya keterikatan lahiriah dengan seluruh alam di mana dia berasal dan di mana dia hari ini berpijak. Nah, keterikatan itu akan melahirkan ikatan moral. Makanya saya katakan di Sunda, sebenarnya kalau kita kembali pada ajaran Sunda, itu nggak ada jual beli tanah sebenarnya. Kan nggak boleh. Nggak ada jual beli tanah. Masa negara diperjualbelikan gitu loh. Itu perspektif kebudayaan loh. Dan itu menjadi hukum yang mengikat pada dirinya, pada keterikatan pada alamnya. Nah, sehingga kalau ngomongnya ini kita masuk lagi pada wilayah-wilayah ketuhanan. Nah, pertanyaannya adalah
ketika kita menjadi makhluk spiritual, makhluk beragama, ya kan? Kita kan langsung mengklaim diri kita beriman pada Allah. Ketika beriman pada Allah, maka kita berpasrah, berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah, ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu, dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemanda dan terasa langsung oleh diri kita, adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Nah, sehingga secara spiritual kita berserah pada Allah, tetapi secara material kita berserah mengikuti aturan alam yang sudah pasti. Saya tuh terhenyak loh Anda menjelaskan seperti ini. Sudah pasti. Saya berikan contoh. Saya berserah diri pada Allah menggunakan mikrofon ini. Yang punya aturan tentang mikrofon ini siapa? Berarti kan perusahaan mikrofonnya dong, punya standarisasinya, ada SOP-nya. Ya. Maka ketika kita berserah pada Allah menggunakan mikrofon ini, maka secara SOP saya mentaati aturan yang diterapkan oleh yang punya mikrofon. Saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah. Saya mengikuti pemilihan kepala daerah, saya berserah diri pada Allah, berpasrah. Itu secara spiritual, secara rohania. Secara material kan saya harus ikut debat, harus ikut kampanye. Berarti yang ditaati, yang dikatakuti oleh saya siapa? KPU sama Bawaslu. Apakah saya takut sama KPU dan Bawaslu taat, kemudian saya menjadi musyrik? Kan materialnya harus ikut. Ketika kita naik pesawat, kita berserah pada Allah. Kan kita harus ikut dong aturan di pesawat. Nah, ketika kita tinggal di bumi ini, di alam ini, kita taat pada Allah. Jadi kita harus mengikuti hukumnya siapa? Ya hukumnya alam, karena Allah sudah memberikan tugas kepada alam dengan hukumnya. Saya mendekatkan situasinya dengan karakter forum ini, Kang. Lagi-lagi saya katakan saya kagum dengan penjelasan ini. Dilanjutin dulu sama saya. Nah, saya nanya juga ke Bang Faisal. Bang Akbar kan pernah memperlihatkan pada diri saya, Bang Akbar ini setiap hari berusaha, di sini, dimanapun, berusaha ya, dari rezeki ya, cari rezeki. Tapi kebahagiaan Bang Akbar itu kan ketika di kaki gunung Bogor. Kena gitu. Saya betul-betul berbahagia di sana. Artinya bahwa manusia itu bahagia sejatinya ketika dia bersatu dekat dengan seluruh semesta. Orang yang banyak duit itu pergi ke gunung, Pak, pergi ke laut. Ini kan problem kita. Orang banyak duit itu pasti pergi ke gunung, pergi ke laut, pergi ke hutan. Problemnya adalah orang yang banyak duit itu merusak gunung, merusak laut, merusak hutan. Kan kacau. Bro, kena kita nih bro. Saya tidak bisa membantah itu. Merinding teman-teman ya. Obrolan Faijal, Akbar Faijal ini sama Kang Deddy Mulyadi luar biasa. Dan kita dapat pelajaran yang luar biasa. Selama ini jati diri orang Jawa Barat, orang Sunda hilang selama ini ya. Dan butuh pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Dan Kang Deddy Mulyadi memberi pelajaran tentang ilmu papat kalimat pancer. Dari unsur 4 ini kita harus hargai dan menjadi satu dengan diri. Luar biasa. Kalau bahasa Sundanya manunggal saja tining hurip. Luar biasa Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih ya edukasinya, pelajarannya dari Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya Jawa Barat sudah lama tertidur dengan jati dirinya yang sudah lama hilang. Sudah lama banyak diserang dengan sistem-sistem dari luar, dari barat. Tadi yang sudah dijelaskan sama Kang Deddy Mulyadi. Dan sekarang mulailah bangun dengan hadirnya sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih, luar biasa pelajaran yang amazing banget. Kita sudah lama pengen membutuhkan, ya berharap membutuhkan sosok pemimpin yang mengembalikan jati diri Jawa Barat. Seperti Kang Deddy Mulyadi telah memberi motivasi
sudah lama kita haus mencari pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Belum ada teman-teman ya. Dan Kang Deddy Mulyadi sosok pemimpin yang bisa jadi panutan, bisa menjadi contoh tauladan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya. Terima kasih ya Kang Deddy Mulyadi, sehat dan sukses selalu ya. Mudah-mudahan semakin ditinggikan derajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mampir di Kalajati TV channel. Pokoknya doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan di komen, di share, di like, di subbreaker. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. See you.